warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Sebelum mulai pembelajaran, Bu Hanpian cek dulu kebersihan sekitar tempat duduk, kerapian pakaian Bu Hanpian, supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Sudah? Ada yang kada hadir kah? Jadi sebelum memulai pembelajaran kita ada kesepakatan kelas. Masih ada yang ingat lah apa kesepakatan kelas kita yang pertama? Kada boleh menggunakan handphone apabila belum disuruh. Nah, perasaan Bu Hanpian bagaimana? Emot yang bahagia kah, sedih kah? Setelah pembelajaran minggu yang lalu, belajar apa kita? Ya, persebaran flora dan fauna. Semalam persebaran fauna tuh ada berapa? 3, apa aja? Barat, timur, tengah. Yang hari ini kita belajar tentang ancaman keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, Bu Hanpian diharapkan dapat menelaah ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia melalui kajian literatur dengan benar. Kemudian yang kedua, Bu Hanpian diharapkan dapat menelaah upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, mengapa materi ini penting untuk dipelajari? Ini diharapkan dengan mempelajari materi ini Bu Hanpian memiliki kesadaran untuk menjaga pentingnya kelestarian beragam makhluk hidup lainnya. Nah, keberadaan mereka ini juga memiliki peran yang erat terhadap keberlangsungan hidup manusia. Untuk mengetahui pengetahuan awal Bu Hanpian, bisa dibuka link Google Form atau Kahoot atau nih. Nih, klik di HP-nya kayak semalam. Dah. Sampai belum? Nih, nomor 1. Upaya pelestarian yang sesuai guna mencegah kepunahan kayu ulin. Yang A, Suaka Marga Satwa. Yang merah. Nih, yang ini konservasi. Yang biru, yang oranye observasi. Yang hijau membuat kebun kayu ulin di rumah. Ayo, ini 3 detik, 2 detik. Dah. Ini siapa yang di sini nih? Bekantan. Nah, ada yang bisa menjelaskan lah sedang apa bekantannya tuh? Makan pisang makan apa? Ya, makan pisang warga. Kenapa kira-kira bekantan tuh sampai ke pemukiman warga? Ya, bujur, karena di hutan habitatnya tuh ada yang rusak karena ada penebangan, apalagi selain penebangan hutan. Iya, penebangan, apalagi kebakaran hutan. Nah, jadi itu yang kebakaran hutan, penebangan itu tuh bisa menyebabkan rusaknya habitat hewan seperti bekantan tadi, makanya ini sampai ke pemukiman warga. Jadi dilestarikannya tetap di habitat aslinya di pulau itu. Kemudian yang kedua, pelestarian ex situ itu, nah, pelestariannya di luar habitatnya. Jadi kada di tempat asalnya. Contohnya misalkan kayak kebun raya. Bu Hanpian pernah ke kebun raya Banua lah yang di Banjarbaru. Kebun raya Banua yang Banjarbaru, dilestarikannya di mana contohnya tuh yang pulaunya tuh? Pulau Kembang atau Pulau Curiak. Nah, jadi di situ di kebun rayanya tuh kayak ditanam kayak anakan-anakan tanaman tumbuhan-tumbuhan yang langka kayak ulin khusus untuk Pulau Kalimantan. Jadi di situ ada, misalkan Bu Hanpian hendak melihat ulin, kan kita kalaunya di sini kada menemukan lagi loh ulin kayak apa pohon aslinya. Nah, kalaunya di kebun raya tuh kita kawa melihat karena itu dasar dilestarikan untuk
menyebarkan seperti apa bentuk tumbuhannya tuh. Nah, selanjutnya ibu akan membagikan lembar kerja lembar kerja nih berdasarkan kelompok yang sudah dibagikan. Nah, silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Setiap aktivitas buhan pian ngerjakan ini ada penilaiannya. Jadi saling bekerja samalah. Dan misalkan ada kawan yang ada ngerjakan, boleh dicatat atau dilingkari namanya. Ke kelompoknya masing-masing. Dah. Nah, setiap prosedur yang ada di sini bisa pian baca. Ini pian baca dulu kasusnya nih. Nih, ada kasus 1, ada kasus 2. Itu berhubungan gasan menjawab bagian A lawan B. Jadi harus baca dulu kasus 1, kasus 2-nya. Habis itu bagian C-nya tuh bukan pian tinggal mengisi nih tabel-tabelnya. Nah, bila ada yang ditanyakan, kalian bisa ditanyakan ke ibu. Nah, mulai ngerjakan. Nah, ini ada kelompok teman kalian yang sudah sambil mengerjakan, sambil diperhatikan lah kawannya maju. Nah, silakan maju. Nah, jadi ini kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Nih, mohon perhatian dari Buhan Pian lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan nama Najwa Sapira. Berdasarkan kasus 1 pada wacana di atas, kita mengetahui salah satu pemanfaatan keanekaragaman hayati di Kalimantan Selatan berhubungan dengan budaya yang ada dan menimbulkan adanya ancaman. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, eksploitasi sumber daya alam hayati yang berlebih atau perburuan hewan. Mengapa bisa terjadi? Karena pemanfaatan flora dan fauna yang dilakukan secara terus-menerus tanpa dilakukan perburuan. Ya, memperhatikannya. Nih, ada yang beda kah? Jawabannya lawan kelompok 5. Ayo, ada yang beda kah? Satu aja. Nih, yang A dulu kita bahas sama-sama. Yang A itu apa? Ancaman seperti apa yang A tuh? Kasus 1. Ayo, ada yang beda lah lawan kelompok 5. Yang kasus 1 itu apa ancamannya? Ayo dijawab. Ibu Amin apa? Yang kasus 1 apa tuh ancamannya tuh kasus 1? Berupa apa? Nah, setelah kita mengerjakan lembar kerja tadi, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan lah salah satu? Jadi kesimpulan pada hari ini, ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Yang pertama, pembukaan hutan atau penebangan pohon secara habis-habisan. Yang kedua, pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya alam hayati yang berlebihan atau berburuan liar. Yang ketiga adalah pencemaran lingkungan. Upaya pelestarian in situ di habitat asli, pelestarian ex situ di luar habitat asli. Jadi itulah kesimpulan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Nah, jadi tadi kita sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya
Buhan Pian klik link yang postes untuk mengetahui pengetahuan setelah pembelajaran kita hari ini. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita refleksikan bagaimana pembelajaran hari ini. Nah, karena ada link refleksi yang Buhan Pian isi, bisa Buhan Pian komen di situ bagaimana pembelajaran hari ini, kekurangannya. Jadi bisa perbaikan untuk Ibu minggu depannya. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.